Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penampakan diri Yesus artinya Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang berkumpul, yang pada waktu itu ada dalam ketakutan yang sangat besar. Penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya selain memproklamasikan kemenangannya atas penguasa Yahudi, tetapi juga punya kaitan dengan tugas pengutusan kepada murid-muridnya. Di tengah ketakutan para muridnya terhadap penguasa Yahudi, dalam rumah yang tertutup rapat dan terkunci, Yesus tampil memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Untuk meyakinkan para muridnya, Yesus memperlihatkan tanda bukti penyalipan, yaitu tangan yang berlubang paku dan lambungnya yang ditikam. Yesus hadir di tengah mereka dan menyapa murid-muridnya dengan kata-kata damai sejahtera bagimu sebanyak 2 kali. Dalam situasi ketakutan dan tak berdaya, hilang harapan, Yesus tampil dengan menguatkan, memulihkan, dan dengan harapan baru, sehingga para murid Tuhan kembali bergantung dan berpengharapan pada Yesus, memiliki kembali semangat, bangkit dari kondisi terpuruk yang sempat melanda mereka, supaya para muridnya menjadi percaya diri, percaya pada Tuhan, dan siap melayani Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, di sana Yesus bersabda, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Maka dengan demikian damai sejahtera itu tidak berasal dari luar Yesus. Dialah sumber damai sejahtera itu, dan kepada murid-muridnya Yesus menghadirkan damai sejahtera itu kepada mereka dalam situasi ketakutan dan tidak berdaya. Yesus melakukan pembaharuan bagi murid-muridnya. Pembaruan itu meliputi peralihan hidup dari ketakutan, kehilangan harapan,
tak berdaya, kepada kebangkitan pengharapan baru, semangat baru dalam Yesus untuk fokus melanjutkan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Oleh sebab itu, murid-murid itulah sebagai pewarta awal yang mewartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penampakan Yesus kepada muridnya tidak sekedar memperlihatkan tubuhnya, yaitu tubuh kebangkitan Yesus, tetapi disertai dengan tugas dan pengutusan. Yesus bersabda, "Sama seperti Bapa aku mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapa telah memberikan tugas pendamaian manusia kepada Yesus. Dan sekarang Yesus memberikan tugas penyebaran pendamaian itu kepada manusia. Pekerjaan itu tidak mudah bagi murid-muridnya. Agar mereka sanggup melaksanakan tugas mulia itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menguasai mereka. Hak dan kuasa yang telah diberikan Bapa kepada Yesus itu sekarang diberikan Yesus kepada muridnya untuk melaksanakan dan melanjutkan pekerjaan itu. Untuk kepentingan itu, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Maka saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan bagi murid-murid untuk melakukan tugas pelayanan misi di sepanjang masa dan zaman. Kita adalah orang-orang yang lemah, tetapi jika Roh Kudus itu berdiam diri dan berikan kekuatan, maka kita akan dapat kekuatan baru. Saya mempunyai sebuah ilustrasi sederhana seperti ini. Di suatu hari, ada seorang raja yang membuat sebuah festival yang mengerikan. Dia membuat sebuah pertandingan untuk berenang di dalam kolam renang yang berisi banyak buaya. Dan hadiahnya adalah pemenangnya akan mendapatkan putrinya sekaligus menjadi raja penggantinya. Banyak orang-orang yang mendaftar ingin ikut dalam pertandingan itu. Banyak laki-laki dari penjuru kampung, penjuru desa ikut ingin bertanding. Tetapi saudaraku, setelah mereka berada di tepi kolam renang itu, tak satu pun orang yang mau masuk untuk berenang di dalam kolam itu karena ada buaya yang ada di dalam. Ditunggu, tapi tak ada satupun yang masuk ke dalam kolam itu. Tetapi suatu saat tiba-tiba ada suara air yang kencang, deras. Berarti ada seorang pria yang masuk ke dalam itu dan dia pun berenang sekuat tenaga hingga sampai di tepi itu. Dia berenang dan sampai pada akhirnya dia sampai ke tepi dan dia selamat setelah dia berenang. Semua orang bertepuk tangan, semua orang memuji dia karena dia satu-satunya pria yang berani masuk ke dalam kolam yang berisi buaya itu. Tapi saudara-saudara, setelah berenang itu selesai, semua orang memuji dia, lalu muncullah pertanyaan dari dia. Dia berkata, "Siapa yang tadi menyorong aku?" Ternyata saudara-saudara, dia masuk ke dalam kolam itu bukan karena keberanian dia, tetapi karena ada yang mendorong dia masuk ke dalam itu, sehingga dia sudah masuk, mau tidak mau dia berenang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang kita bisa pelajari dari ilustrasi sederhana ini? Sesungguhnya saudara-saudara, kita adalah manusia yang penuh dengan ketakutan. Kita manusia yang penuh dengan ketakutan dalam hidup ini. Maka kita membutuhkan sebuah daya, sebuah kekuatan yang mendorong kita untuk melampaui ketakutan kita itu.
maka daya dan kekuatan itu adalah Roh Kudus. Tidak akan mungkin kita sanggup untuk memberitakan Injil pada orang lain. Tidak akan mungkin kita memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan Injil itu. Tetapi jika Roh itu ada pada kita, jika Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, percayalah, kita akan memiliki kekuatan yang sejati. Itulah sesungguhnya yang dijanjikan Yesus pada murid-muridnya, termasuk pada kita hari ini. Dan selanjutnya saudara-saudara, di dalam firman ini kita juga melihat bahwa Yesus bersabda kepada mereka, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Firman ini tidak berbicara bahwa murid Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kuasa pengampunan itu hanya milik Allah. Namun yang dimaksud adalah bahwa Yesus memperlengkapi para muridnya untuk memberitakan pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan juga menyatakan dosa orang jika orang itu tidak percaya kepada Yesus. Ini bahagian yang tidak terlepas dari pemberitaan para murid Tuhan, sehingga mereka yang percaya menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Yesus, dan yang tak percaya tetap tinggal di dalam dosanya yang menuntun kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya angkat dari teks kita hari ini, bahwa Yesus hadir menyampaikan pesan damai sejahtera. Karena itu pewartaan damai sejahtera menjadi pesan Yesus yang kita hadirkan dalam konteks kita sebagai pewarta atau sebagai tugas panggilan para murid-murid. Panggilan gereja dalam arti suruhan Yesus adalah kita menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita ada. Karena sesungguhnya damai sejahtera itulah yang memberikan kekuatan pada orang-orang yang tidak berpengharapan, pada orang-orang yang lemah, pada orang-orang yang putus asa, pada orang-orang yang tidak berpengharapan. Maka jika ada damai sejahtera di dalam mereka, itu yang berkuasa mengubah, mendorong mereka untuk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, juga menyatakan dirinya kepada kita. Maka jangan takut dalam hidup ini. Jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Yesus menjanjikan seorang penolong bagi kita yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini, hidup dengan penuh iman. Maka tetaplah konsisten hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan berjalan sebagai anak-anak kebenaran. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan sandiwara ini. Tetapi jika Roh ada di dalam kita, maka kita akan tetap menjadi anak-anak kebenaran yang memberikan kebenaran pada dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.